Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bersalawat dan bertaslim kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang akidah yang kita ambil dari kitab landasan-landasan keimanan yang dikumpulkan atau ditulis oleh kumpulan para ulama hafizahumullah. Jadi pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas tanpa menghadirkan referensi. Maka pada malam hari ini dan untuk seterusnya, supaya kita belajarnya lebih ilmiah, ada pijakan kita, maka kita hadirkan buku referensinya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cara kita belajar, saya bacakan tulisan dari buku ini, kemudian kita jelaskan mana yang perlu kita jelaskan, dan nanti kita akan sampaikan dalam dua bahasa Indonesia dan bahasa Minang. Para jamaah Masjid Raya Bonai yang dimuliakan Allah, Masjid Raya Tanjung Bonai yang dimuliakan Allah. Kata penulis, setiap muslim pasti mengetahui dan menyadari tentang pentingnya keimanan. Nah, setiap kita pasti sadar bahwa beriman itu sesuatu nan perlu gonah. Iman adalah sesuatu nan perlu dalam hidup kita. Sampai-sampai semboyan atau himbauan pemerintah kita dalam masalah pandemi ko apa kecanya, jaga iman, ya kan? Jaga aman, jaga imun. Jadi alhamdulillah pemerintah kita di Indonesia lai maduk kepada agama. Sebagai bukti pemerintah kita maduk kepada agama, dimasukkan iman ke dalam himbauan. Bukan hanya jaga aman dan imun, tapi iman, aman, baru imun. Iman dan imun. Iman dan imun. Serta banyaknya kebaikan dan faidah yang didapatkan oleh seorang mukmin di dunia dan di akhirat. Kalau beriman, banyak kebaikan yang kita dapat di dunia dan di akhirat. Tapi kalau kita tidak beriman, rugi kita. Dunia apalagi akhirat. Kecil orang kafir, dek ruginya bona orang kafir. Ketika di akhirat kecil orang kafir, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir dek merasa rugi bonanya karena dahulu di dunia tak beriman. Kecilnya, aduhai, sekiranya ambo dahulu, sekiranya ambo pun jadi
tanah. Jadi orang kafir, karena mereka dahulu di dunia indah nomo beriman. Ketika mereka menengok hewan-hewan, Allah suruh menjadi tanah. Allah katakan kepada hewan, kuni turaba, jadilah kalian tanah. Nampak dia orang kafir. Maka orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Di mana tu surah itu? Ayat itu. Di ujung surah An-Naba. Ya laitani kuntu turaba. Alaika orang kafir, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kata orang kafir, kok nomua kami dahulu mendengar, nomua kami dahulu berfikir, tidak mungkin kami masuk ke dalam neraka sa'ir. Jadi rugi. Orang yang tidak beriman dunia dan akhirat pasti rugi. Pasti rugi. Kalau orang Cina kafir, atau orang kafir lah, kita tidak bicara etnis, orang kafir lah misalnya ya, nampak dia kita kayunya secara materi, tapi belum tentunya bahagia. Bahagia. Karena materi Allah agih kepada usia saja. Allah agih kepada orang Muslim, Allah agih kepada orang yang Allah cintai, dan Allah agih kepada orang yang tidak Allah cintai. Tapi bahagia dan sebenarnya itu hanya Allah berikan kepada siapa? Kepada orang yang Allah cintai. Tidak mungkin kebahagiaan dan sebenar-benarnya Allah agih kepada orang yang tidak Allah cintai. Bahkan tiada satu pun kebaikan di dunia maupun di akhirat melainkan tergantung kepada pengamalan iman dan yang benar. Jadi bahagianya awak di dunia dan di akhirat tergantung tingkat keimanan awak. Semakin tinggi iman awak, semakin kita bahagia dunia dan akhirat. Semakin tobat. Maka iman adalah tujuan yang paling besar. Jadi iman ko tujuan kita yang paling godang. Bukan piti apa ibu? Bukan piti. Perlu menjaga imun ketika kita sakit. Imun ko apa-apa? Bahasa awaknya daya tahan tubuh. Maka lebih perlu kita jaga iman. Jaga apa? Jaga iman. Paling penting dan paling mulia. Jadi imanku adalah tujuan yang paling godang, paling perlu dan paling mulia. Dengan keimanan seseorang hidup baik dan bahagia serta selamat dari keburukan, kesulitan dan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau ingin selamat awak, kuncinya iman. Jadi iman adalah kunci keselamatan di dunia dan di akhirat. Nan iman ko namo lainnya aqidah. Iman namo lainnya adalah aqidah atau tauhid. Dengan iman ia mencapai pahala. Itu berarti kebalikannya. Tanpa iman tidak akan mencapai pahala, kan betul. Jo iman sampai kita kepada pahala dari Allah. Tidak ada iman, tidak sampai-sampai kita kepada pahala dari Allah. Maka orang kafir kalau dirikan masjid misalnya datang dari seorang dirikan masjid lebih godang daripada masjid raya Tanjung Bonai, lebih rancak daripada masjid raya Tanjung Bonai, lebih megah, lebih mewah, kira boleh tak? Boleh kita solat situ. Kecuali kalau tujuan bangun masjid ini menghancurkan Islam, itu sama je masjid dirar. Tak boleh kita solat situ. Tapi kalau ambo dek banyak piti ko kawan kecanya kepada orang Islam, ambo agilah kalian masjid nan paling rancak.
supaya kalian beribadah situ. Maka tak dapat pahalanya. Jangan saking gembiranya kita, dek senangnya kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan dia dah masuk surga lah, ya Allah. Tak boleh kita doa model itu. Orang kafir mendirikan masjidnya 10M rogonya atau 40M. Dek saking senangnya awak kecen, ya Allah masukkanlah ke dalam surga. Tak boleh mendoakan orang kafir model itu. Ampunilah dosa-dosanya Allah, tak boleh. Paling tinggi kita doakan ia adalah dapat hidayah. Itu paling tinggi. Tak boleh lebih tinggi pada itu. Dengan iman ia mencapai pahala, kenikmatan dan kebaikan abadi di akhirat. Jadi kalau ingin dapat kenikmatan abadi di akhirat, kuncinya beriman kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman surah An-Nahl 97. Kona-kona apa ibu? Kalau kita bawa pena catat. Tak bawa pena, kona dalam kepala dan dalam hati. Tak jual tak kona, buka rakaman kau balik. Kan itu tujuan direkam. Buka balik. Surah An-Nahl 97 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha." Barang siapa man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal soleh dari kalangan orang yang beriman. Siapa saja orang beriman yang beramal soleh, baiknya laki-laki maupun yang pedusi. Balasannya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami yagiannya kata Allah. Berimannya, baiknya laki, baik pedusi, tidak ada bedanya. Allah samuan. Dalam pahala Allah samuan apa ibu? Tapi dalam perkara-perkara banyak memang ada beda antara pedusi dan laki-laki. Tapi untuk pahala Allah tidak beda-bedakan mereka. Asal beriman mereka, baik laki maupun pedusi, balasannya falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami bagi mereka kehidupan dengan kehidupan yang sangat baik. Kuncinya iman kepada Allah. Allah lagi, wala najziyannahum bima amilu wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami bagi mereka balasan dengan pahala sebaik-baik pahala. Jadi orang-orang yang beriman asalai beramal soleh, dua Allah lagi. Yang pertama, kehidupan yang baik, baik di dunia maupun di akhirat. Dan kedua, Allah bagi mereka balasan yang terbaik. Balasan yang terbaik. Dari ayat itu surah An-Nahl 97 kita dapat ilmu kalau iman dan amal soleh tidak boleh dipisah. Iman dan amal soleh tidak boleh dipisah. Ambo beriman tapi pakai jilbab ya ulun bisa leh. Itu tidak bisa model itu. Kok beriman ya sembrono pakai jilbab. Karena memakai jilbab itu merupakan amal soleh. Ambo beriman tapi ambo malas solat. Tidak bisa model itu. Kok beriman ya tidak boleh malas solat. Ambo beriman tapi ambo nak umrah berpuasa. Ayo atau bayar zakat bagian mampu atau bayar haji bagian mampu. Tak boleh macam itu. Karena iman dan amal soleh itu tak bisa dipisah. Sama jo pitih. Ada dua sisi kan? Pitih itu kan ada dua sisi, tak bisa dipisah. Kemudian surah Al-Isra ayat 90. Tadi An-Nahl 97. Kini Al-Isra ayat 90. Kata Allah, "Wa man aradal akhirah." Siapa saja yang menginginkan kehidupan akhirat. Yang dimaksud akhirat sika kira-kira apa ibu? Akhiratku kan ada dua. Surga enak. Akhirat itu ada dua. Tapi biasanya Allah kalau mengatakan akhirat di dalam Al-Quran yang dimaksud adalah surga.
Allah mengatakan wa man aradal akhirata wa sa'a laha sa'yaha. Barang siapa yang menginginkan akhirat dan ia usahakan untuk mendapatkannya. Berarti untuk akhiratku ndak cukup juangan-angan saja. Enak. Untuk akhiratku ndak cukup cito-cito saja. Cito-cito teragak ke akhirat, usaha ndak ada. Bahkan mungkin. Kalau cito-cito kita masuk surga, harus ada usaha. Usaha apa? Adalah amal soleh. Wa huwa mu'min. Itu usahanya. Barang siapa yang menginginkan akhirat dan ia usahakan mendapatkannya dalam keadaan dia beriman, faulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka usahanya akan Allah berikan balasan. Jadi siapa saja nan mengusahakan dirinya masuk surga, Allah akan bagi balasan. Tapi kunci apa? Keinginan dan usaha. Itu surah apa? Al-Isra ayat 90. Kemudian surah Thaha 75. Kalau belajar tu mari itu. Dalil Quran. Nanti dalam hadis nanti. Kok penulis menghadirkan kepada kita dalil-dalil dari Al-Quran. Kini surah Thaha 75, An-Nahl 97, Al-Isra 90, Thaha 75. Kona apa ibu? Kata Allah, wa may ya'tihi mu'mina. Barang siapa yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman, sadonya kita ko pasti kembali kepada Allah. Ya nak? Makanya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sadonya kita ko akan kembali kepada Allah. Pertanyaannya, kembali kepada Allah ko kan ada dua. Kembali dalam keadaan iman atau dalam keadaan kufur? Mana nawak namua? Tentu iman ya kan? Kata Allah, wa may ya'tihi mu'minan qad 'amilas salihat. Barang siapa yang kembali kepada Allah, datang kepada Allah dalam keadaan beriman, kemudian dia beramal saleh, fa ulaika lahumud darajatul ula. Maka bagi dia ada tempat di tingkatan yang paling atas. Jadi siapa saja nan datang kepada Allah, menghadap Allah dalam keadaannya beriman dengan sempurna, punya amal soleh, maka tompenya di mana ibu? Di surga nan paling tinggi. Namanya kan? Paradis di orang Inggris. Paradis. Itu kecilnya. Kemudian firman Allah dalam surat Kahfi 107 sampai 108. Aku yang benar rancak aku. Iko acok dibaca di imam kita. Di imam-imam ya, masjid-masjid. Kata Allah, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka beramal soleh, bagi mereka ada surga Firdaus. Itunya. Menguian surah Al-Isra ayat 60. Ayat Thaha 75. Surah Al-Kahfi 107-108 menguian surah Thaha 75. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Diulang balik. Iman dan amal soleh. Tidak bisa dipisah. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Bagi mereka ada surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Alai nama apa ibu? Tinggal di Firdaus. Pasti nama tetangga surga Firdaus. Kekal ko berapa tahun apa ibu? Kekal ko 1000 tahun atau 1 miliar tahun, selama-lamanya. Kecil orang Inggris forever, selama-lamanya dan kekal tu. Ndak ada batihnya ndak ada tu.
Bahkan kata Allah, la yabghuna anha hiwala. Dek lomaknya serugo Firdaus ndak nomoh beranjak mereka di situ. Ndak nomoh pindah mereka. Sama kita kan, kalau lah dapat kita tompenan lomak, malih kita pindah kan? Malih kita pindah. Kok dapat tompek santai, sawah pemandangannya, gunung pemandangannya misalnya, malih kita saya tompek lain. Itu di dunia. Di Serugo saking lomaknya Firdaus, ndak nomoh kita pindah ke tempat lain. Di situ aja teraga. Di situ saja kita teraga. Dan banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang semakna dengan itu. Sesungguhnya dalil-dalil Quran dan Sunnah telah membuktikan bahwa iman itu dibangun di atas 6 pondasi besar. Jadi iman atau akidah itu pondasinya ada 6. Kalau rumah awak berapa pondasinya? Kan ompek. Ompek kan? Sisi muko, samping 2, belakang cie. Mungkin begitu rumah-rumah tu ya, mungkin ya. Kau perkiraan awak saja. Tapi kalau iman, kalau akidah, berapa pondasinya Pak Ibu? 6 pondasinya. Itulah nan kita sobek dengan apa? Rukun iman. Itu nan kita jadikan anak kita sejak mereka TK. Tapi nan kita ibu, kalau ada anak SMP, terbalik-baliknya menjawab rukun iman jawab rukun Islam. Ditanya rukun Islam, rukun imannya jawab. Ditanya rukun iman, rukun Islamnya jawab. Padahal kuncinya mudah. Rukun iman ko hati tompeknya. Keyakinan kan? Rukun Islam ko nampak perbuatannya. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, salat, zakat, haji, puasa, haji kan nampak tu. Kalau rukun iman tak nampak. Di sini kalau tanya ko. Itu cara membedakannya. Dan iman ko beda jo percaya. Tak sama tu. Kalau kita kan rukun iman ada 6. Pertama, percaya kepada Allah. 2, percaya kepada malaikat. Itu sebenarnya masih pincang katanya, lumpuh. Alun kokoh bahasa percaya lain. Bukan percaya tapi membenarkan. Ya. Bukan percaya. Iman itu artinya at-tasdiq, membenarkan. Kalau awak kecen iman sama dengan percaya, itu masih pincang terjemahannya. Jadi iman ko artinya menetapkan dan membenarkan. Itu yang iman. Al-iqrar wat tasdiq. Menetapkan dan membenarkan. Itu nan iman. Yang pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul-rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir yang baik maupun. Sebenarnya Pak Ibu, takdir Allah kok ndak ada nan buruk sebenarnya. Kalau disandarkan kepada Allah, ndak ada takdir kok nan buruk kalau disandarkan kepada Allah. Tapi menurut kita memang itu buruk. Contohnya sakit anak. Sakit. Atau kecelakaan. Atau honda hilang, kan buruk tu. Takdir tu. Atau piti hilang. Atau meninggal dun sanak kita. Tapi di balik takdir dan menurut kita itu buruk, pasti ada hikmah yang sangat godang. Menunjukkan bahwa takdir itu indak murni buruk. Takdir itu indak murni buruk. Ada eloknya takdir itu. Kadang-kadang kita baru tahu eloknya takdirku 10 tahun lagi. Ya benar tu. Kini nak tahu. Ba adik awak kau nikah semuanya ya. Misal kau. 10 tahun lagi baru tentu awak. Ba adik awak kecelakaan potang.
Kini orang tahu hikmahnya. 10 tahun lagi baru orang tahu. Jadi kita tidak usah cari-cari hikmah. Kita tidak dituntut oleh Allah mencari hikmah di balik takdir. Kita tidak dituntut itu. Kita dituntut bersabar atas takdir. Jangan cari-cari. Kita kira alasannya ya. Banda inyo nan kecelakaan, banda inyo nan hilang pitingnya, bade awak. Rasa-rasanya rajin bersedekah, tapi hilang juga piti awak. Zakat awak keluar, sedekah awak keluar, tapi hilang juga. Inyo ndak ada hilang pitingnya aja. Inyo cekeh simpili. Ada hikmah pasti itu. Pasti ada hikmah. Yang ndak boleh kita protes. Tidak boleh kita protes dengan perbuatan Allah. Tidak boleh. Protes jo perbuatan manusia saja yangnya pemimpin, tidak boleh gitu kan. Apalagi protes dengan perbuatan Allah. Karena orang yang tidak terima takdir sama dengan protes dengan perbuatan Allah. Badai awak bansai nyokayo. Bade awal 10 tahun bekerja, lonjo terbeli auto. Nya setahun barulah doto. Lata bangun rumah. Tak boleh kita protes dengan perbuatan Allah. Itu sadonya tindak lopeh dari perbuatan Allah. Itu takdir ya. Semua dasar iman ini dinyatakan di berbagai tempat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, antara lain firman Allah dalam surah An-Nisa 136. An-Nisa 136. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau ada ayat-ayat wahai orang-orang beriman, biasanya itu ayat madaniyah. Ayat yang turun setelah Nabi hijrah. Jadi madaniyah ko bukan yang turun di Madinah Pak Ibu. Iko ingin awak koreksi sekitik. Makkiyah ko bukan yang turun di Mekah. Makkiyah ko ayat-ayat atau surat yang turun sebelum Nabi hijrah. Madaniyah ayat-ayat atau surat-surat yang turun setelah Nabi hijrah. Karena surat Al-Yauma ayat maya, ayat Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Di mana turun tuh? Haji Wada' kan? Haji Wada' di mana tuh? Di Arafah kan? Arafah di mana? Di Mekah kan? Coba buka surah Al-Maidah ayat 3. Itu adalah surat Madaniyah itu. Ayat Madaniyah. Padahal di Mekah turun kan? Di Mekah turun. Pada Madaniyah namanya. Karena setelah Nabi SAW hijrah. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah. Berimanlah kepada Rasul, berimanlah kepada kitab yang telah Allah turunkan kepada Rasulnya dan kitab yang Allah turunkan kepada Rasul sebelumnya. Barang siapa yang kufur kepada Allah, kufur kepada malaikat, kufur kepada kitab-kitab, kufur kepada rasul-rasul, kufur kepada hari akhir, maka dia telah melakukan kesesatan yang sangat jauh. Jadi urutan iman ko, imanan ketiga ko kepada kitab dulu. Ya. Bukan kepada rasul. Kepada kitab dulu. Kalau gitu kan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul kan? Yang paling benar adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab. Kemudian buka surah Al-Baqarah 177. 177. Kata Allah, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Iku adalah ayat-ayat tentang rukun iman nan 5.
Makosinya rukun iman kan ada 6. Cuma nan disobian 5 siko. Sedangkan rukun iman nan ke-6 ayatnya terpisah. Dalam surah Al-Qamar, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan menurut jatahnya masing-masing. Ya kan? Jadi Allah ciptakan segala sesuatu kok menurut jatah atau bagian masing-masing. Kemudian buka nanti surah Al-Baqarah 285. Kita hafal saja kok insyaallah. Al-Baqarah 285 insyaallah kita hafal kok. Apa? 285 apa bunyinya? Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin minhum wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kemudian firman Allah dalam surah Al-Qamar 49. Al-Qamar 49. Kata Allah, lah kita bacakan tadi ya, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kamilah yang telah menciptakan segala sesuatu menurut takdirnya, menurut ketentuannya. Mungkin kita bertanya, beda qada dengan qadar, ya kan? Bedanya Pak Ibu? Ada untuk kita kan ngecek beriman kepada qada dan qadar. Itu anan qada anan qadar. Ada bisa jawab apa Ibu? Sogan atau malu? Beda qada dan qadar. Qada itu ketentuan Allah yang belum terjadi. Kalaulah terjadi, qadar namanya. Lah terjadinya qadar. Makanya kecek orang-orang, ya kan? Dan ikut diajarkan Nabi, sesuatu nana terjadi kecek orang qadarullah atau qadarullah. Lah terjadi takdir namanya. Masih dalam ketentuan qada namanya. Itu bedanya. Alun terjadinya lai qada namanya. Kalau lah terjadi takdir. Allah tentukan kita punya anak 5 selama kita hidup. Anak kita 2 baru, 3 lagi dalam perjalanan kan. Itu namanya qada namanya. Lah punya anak 5 kita, takdir namanya itu. Itu beda qada dengan qadar. Allah takdirkan sesuatu tu sejak dahulu, bukan baru. Makanya orang yang mengatakan usahalah dulu biko Allah tentukan tu, itu salah tu. Tak boleh ngecek pada itu. Usahalah dulu biko Allah takdirkan tu, itu salah. Dan bona Allah lah mentakdirkan itu sadonyo, kita tinggal berusaha lain. Allah lah menentukan, kita tinggal berusaha. Ya kan? Sama jo air mineral ko. Kanlah disiko ko. Kalau ndak ada usaha membukanya, meminumnya, sampai ndak? Ndak sampai kan? Ndak sampai. Sama jo mikrofon, iko lai duit. Mikrofon lah doki awak, tapi awak mati ndak awak iduan misalnya. Jadi sesuatu tu memanglah ditentukan, tapi perlu usaha. Jodoh kita lah ditentukan. Tapi kalau duduk saja awak nan laki-laki nak cari awak, duduk aja dalam rumah, mencari ndak kedapat awak. Sama piti itulah ditentukan untuk makan awak sehari kau sekian. Lah ada tu. Si fulan makan seharinya misalnya 50.000. Tapi kalau kita duduk di rumah, laika mungkin piti itu turun dari langit. Hujan piti. Kan akan mungkin. Berarti kita perlu usaha. Jadi takdir hidayah itulah ada. Tinggal kita jopui. Menjopui aja nak mau Pak. Menjopui aja. Jadi takdir kita jopui. Mode itu pula kematian. Kematian pun kita jopui. Ya kan? Kan banyak kita tengok orang tua
Anaknya lah merantau 20 tahun. Misal atau 30 tahun. Selama anaknya merantau 30 tahun, belum pernah orang tua ko poi ka tompek rantau anaknya ko. Akhirnya kecil anaknya. Marilah mak. Ambo bawa mak ke tompek ambo rantau. Nak tahu pula mak di mana rumah ambo. Di mau dia rumah kita mak di rantau. Dibawalah mak aku. Ya kan? Amak aku orang kampung, dia orang kampung. 30 tahun tak pernah anak amak aku pergi ke tempat perantauan anaknya. Baru tiba di rumah. Langsung sakit. Lah tiba di rumah kan? Lah tiba di rumah. Di rumah anak aku. Di tempat rantau mungkin di Jakarta atau di Malah. Sakit langsung meninggal. Kecil orang nya pergi menjopik mati aja ke situ. Itu betul tu. Kalimat itu tidak salah. Ya kan? Kalimat itu tidak salah. Sama jo orang namanya di rumahnya ada Indomie misalnya. Kiranya malam-malam teragak beli Indomie ya keluar. Sedang beli Indomie di lantainya misalnya, naudzubillah. Jadi ini menjopik. Makanya kata Allah, "Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya. Sebenarnya kalian sedang lari, bukan lari daripadanya, kalian lari menuju kematian gitu. Kita lari dari kematian karena sebenarnya kok kita lari menuju kematian, kemana lari? Di muka kematian, belakang kematian, kanan kematian, kiri kematian. Jadi kematian sebenarnya mengojawak. Cuma nyelun sampai aja. Bila sampainya nak tahu. Dan kalau kita ingin tahu dunia kau singke, tengoklah orang. Salat luhur masih sama kitanya. Golak sama kita. Ya kan? Bergolak-golak sama kita. Bahkan mungkin makan siang sama awak. Kemudian meninggalnya kau tu salat siap asar di mana tompeknya dalam tanah leh. Melaki luhur masih di atas tanah sama awak. Siap asarnya di dalam tanah. Amor itulah singkeknya dunia. Kalau ingin tahu singkek dunia, kan tak nyongko awak. Tak nyongko gitu. Lanjut apa ibu? 5. Sebuah hadis dari Sahih Muslim. Kau hadis lah. Tengoklah. Kajian kau kalau ilmiah, memang kalau bisa ada buku, sebutkan dalil Quran, sebutkan dalil hadis, ya kan? Bukan pendapat gitu. Karena setiap kita kau punya pendapat. Pendapat awak beda aja pendapat apa sebelah kanan awak, beda aja apa nentongah gitu, beda sebelah kiri. Setiap kita punya pendapat. Nah, dalam beragama kita tidak boleh mengecek menurut pendapat ambo. Dalam agama Pak. Tapi kalau kau membuat bangunan masjid menurut pendapat ambo kita kecen tu boleh. Menurut pendapat ambo masjid kau hendaknya 5 meter tinggi atau 7 meter. Itu enggak apa-apa dong. Pendapat awak sembarang tu. Karena kau bangunan kan. Menurut pendapat ambo otona rancak kau iko nia eten. Itu enggak apa. Tapi kalau dalam agama enggak boleh kita pakai pendapat ambo, tapi menurut Quran mereka. Menurut hadis mereka, menurut penafsiran sahabat mereka, karena mereka adalah maksum. Al-Quran itu pasti tidak ada salah, Nabi tidak mungkin salah, para sahabat adalah orang yang paling bersih hatinya. Dalam sebuah hadis Sahih Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dikenal dengan hadis Jibril, labang Pak, lah bunyi ulun kan? Beko bunyi kan, Pak ya? Loben seketek ya. Siap obang, kita loben seketek. Anna Jibril sa'ala Nabi sallallahu Jibril bertanya kepada Nabi. Tengoklah. Jibril bertanya kepada Nabi itu. Jibril ko malaikat nan paling doke jo Allah. Nabi awak ko nabi nan paling doke jo Allah. Mereka berdua saling dialog. Tengoklah dialog yang indah tentang sesuatu yang indah.
dilakukan oleh dua orang yang indah. Siapa itu? Jibril dan Muhammad alaihi wassalam. Jibril pemimpinnya malaikat. Muhammad pemimpinnya nabi dan rasul. Bertanya Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW, akhbirni anil iman, wahai nabi kabarkan kepada hamba ana iman tu. Ana iman ku sebenarnya. Kata nabi, qal an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan imanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul, kepada hari akhir, dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Takdir yang buruk menurut siapa? Kita. Boleh tak kita sandarkan keburukan kepada Allah? Boleh tak? Tak boleh. Walaupun keburukan itu datang dari Allah, ya kan? Dan elok Allah yang menciptakan anak, dan buruk Allah pula yang menciptakan. Maka jangan awak terkejut kalau ada orang ngecek pencurian ko ciptaan Allah. Mas, tak mungkin doh coba. Pencurian ko ciptaan pencuri, itu salah tu. Pencurian ko perbuatan pencuri ciptaan Allah. Mana itu caranya? Kita ulang balik. Kasus lain. Perzinaan perbuatan berzina ciptaan Allah. Pembunuhan perbuatan siapa? Jangan dibalik. Pembunuhan ciptaan siapa? Perbuatan siapa dulu? Perbuatan manusia, perbuatan pembunuh kan? Ciptaan Allah kan? Jangan kacau. Pembunuhan perbuatan Allah. Tak, Allah tak zalim. Yang zalim kau siapa? Manusia. Jangan heran, karena seburuk-buruknya makhluk siapa yang menciptakan? Allah kan? Siapa makhluk yang sangat buruk? Iblis, ya kan? Ciptaan siapa iblis? Apakah iblis menciptakan dirinya seorang? Tidak kan? Iblis makhluk yang paling buruk. Diciptakan oleh siapa? Allah. Allah menciptakan iblis. Berarti Allah menciptakan keburukan. Bukan berarti Allah menginginkan keburukan, tapi Allah menciptakan keburukan untuk menguji awak. Untuk apa? Menguji kita. Sama je guru bagi soal kepada anak murid kan, ada jawaban dan salah kan? Ya tak? Tak mungkin jawaban tu benar sadanya. Pasti ada jawaban dan salah. Jangan salah tu ambil. Soal itu pula iblis jangan kita ikuti. Jadi Allah kan menciptakan adonan elok, adonan buruk. Semua yang tersebut di atas adalah 6 pondasi dasar bangunan iman yang agung. Bahkan dia merupakan syarat iman. Itu syarat. Kalau tidak ada 6 ko, tidak dikatakan orang itu beriman. Harus ada 6-6-nya. Kalau ada orang cek, ambo jo Allah lai percaya, lai yakin, lai beriman, tapi jo malaikat ambo tidak yakin doh. Bisa tidak diterima imannya? Tidak. Ambo jo iman ko, jo iman nomor 1 sampai nomor 5 ambo yakin, tapi jo nomor 6 yo tidak yakin ambo doh. Bisa tidak? Tidak bisa. 6-6 yo harus yakin. Ya. Karena beriman dengan salah satunya, akibatnya adalah beriman dengan yang lain. Demikian pula sebaliknya, mengingkari sebagiannya. Dongang, elok apa ibu? Mengingkari sebagian iman berarti mengingkari seluruh iman. Dan 6 tadi. Sama kalau kita yang ngecek, kecek ibu-ibu kok ya. Ibu-ibu misalnya cek, ambo jo ayat dan mengatakan fankihu ma tabadakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Ambo tak yakin kecek ibu. Itu bukan firman Allah kecek ibu. Bisa keluar dari Islam. Fankihu ma tabadakum, nikahilah wanita yang elok 2, 3 atau 4. Ibu-ibu dak cemburu bona kecek ibu, ambo tak yakin jo iko. Iko bukan kalamullah, tak boleh ngecek itu. Kalau ibu boleh kata kecen, iko kalamullah tapi ambo ndak siap. Itu baru boleh. Ibu ya. Apa-apa pun tak boleh ngecek pada iko ketika membaca ayat kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kepada kalian berperang, padahal berperang itu sesuatu yang kalian benci. Tak boleh kita kecen. Ambo tak yakin juga iko. Tak mungkin nak Allah menyuruh kita berperang. Katakan saja kita lun tolak berperang daripada kita tolak satu
satu ayat. Karena oleh sebab itu adalah suatu keharusan bagi setiap muslim untuk memberikan perhatian yang besar terhadap dasar-dasar ini dengan mengetahui, mempelajari dan mengamalkannya. Jadi kewajiban kita terhadap rukun iman yang 6, pertama ketahui itu. Kedua lah kita tahu, jangan sekedar tahu, kita pelajari bona. Lah kita pelajari, kita amalkan. Karena berajako indah untuk mengumpuan, berajako untuk diamalkan. Berajako ndak sama jo membuat mengumpuan piti. Dikumpuan piti ko dulu. Ndak, berajako cik dapet keluar cik. 2 dapet keluar 2. 3 dapet keluar 3. Ompek dapet keluar ompek. Jadi ilmu ko bukan dikumpul-kumpul. Salah. Kumpul ilmu ko bukan dikumpulkan tapi diamalkan. Ada ndak perintah dalam Quran atau hadis disuruh kita mengumpulkan ilmu, ada ndak? Ndak ada. Yang disuruh ko amalkan ilmu. Dapat 10, amalkan 10. Berikut ini adalah penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan dasar pertama, yaitu beriman kepada Allah. Alun jua azan Pak. Alun azan Pak. Alah, kita azan dulu, setelah itu kita sambung sedikit. Kita sambung enggak 5 menit apa Ibu? Bab pertama, beriman kepada Allah. Berarti kita tahu dari penjelasan dari keterangan di dalam bukuku ada 6 babnya. Bab pertama iman kepada Allah, bab kedua iman kepada malaikat dan begitu seterusnya. Kecil penulis, sesungguhnya keimanan kepada Allah Azza wa Jalla adalah dasar iman terpenting. Makanya letakkan nomor 1. Iman kepada Allah ko dasar yang paling mendasar. Pondasi adalah iman kepada Allah yang mempunyai fungsi yang besar, kedudukan dan nilai yang tinggi. Lebih dari itu, iman kepada Allah merupakan dasar dari semua dasar keimanan, pondasi dari semua pondasi bangunan, dan pokok dari segala urusan. Kalau iman kepada Allah kita lah rusak, maka dindingnya akan rusak. Karena ko pondasi dasar. Adapun dasar-dasar yang lain merupakan cabang-cabang, yang mana semuanya berpangkal serta dibangun di atasnya. Beriman kepada Allah berarti yakin bahwa Allah Maha Esa. Maha Esa itu berarti Allah ko sendiri ya. Dalam perihal rububiyah, rububiyah ko penciptaan dan pengaturan. Yang menciptakan alam semesta ko sadonyo cuma Allah. Yang mengatur cuma Allah. Allah sadonyo. Yang memberi kita rezeki Allah. Maka jangan sampai kita takui rezeki kita hilang. Allah nak bagi. Allah nan menciptakan kita, tak mungkin Allah nan menyonyokan awak. Lah diciptakannya awak, kemudian dipedian saja awak, tak mungkin begitu. Tak mungkin. Beda sama orang membuat gerobak misalnya. Lainnya buat gerobak, mungkin dipedian aja gerobak tu. Lainnya buat rumah rancak-rancak, sama juga orang kota kan, orang rantau kan. Kalau orang rantau di kampung awak ya, nya pulang kampung, nya buat rumah rancak-rancak. Bikonya tinggal tak rawat sampai meninggi rumpuinya, tinggi rumpuinya. Belum rumahnya, dindingnya. Allah tidak mau itu. Allah ketika menciptakan awak, tidak Allah tinggalkan awak. Tidak Allah tinggalkan. Ya bona dia ben-bon awak sama Allah. Dia give fasilitas kau sadonya. Matahari, saya nama bagi Allah kan. Untuk saya tu, untuk awak. Kalau seandainya matahari ko perusahaan PLN nan mengurus, nak ketolong. Kalau bayi awak, matahari ko berawak bayi.
Berawatnya matahari kau. Tak pakai wat mungkin, tak pakai alai. Ya kan? Bulan, bintang, siapa nama dia? Allah nama dia. Untuk siapa tu? Untuk awak sadonyo. Makanya tak boleh kita menyembah matahari, tak boleh menyembah bintang, menyembah bulan. Tak boleh kita menyembah. Setelah itu, kemudian yang kedua, yakin kepada uluhiyah. Uluhiyah ko ibadah. Kita yakin hanya Allah yang berhak disembah dengan benar. Dan yakin hanya Allah yang memiliki nama-nama serta sifat-sifat yang mulia. Berarti iman kepada Allah ko mengandung 3 perkara. Iman kepada rububiyahnya Allah, iman kepada uluhiyahnya Allah, iman kepada asma dan sifat Allah. Ulang balik. Iman kepada Allah, di dalamnya terkandung 3 perkara. Pertama, iman kepada uluhiyah, rububiyah. Ana rububiyah ko Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur. Dan yang kedua, iman kepada uluhiyah. Apa kosinya? Hanya Allah yang berhak disembah, tak boleh yang lain. Kalau model itu, tak boleh kita datang ke dukun kalau pitilang. Tak boleh apa ibu? Walaupun dukun kau rajin ke Mas Haji. Kan ada model itu. Diimbaunya buya. Ya dukun sebenarnya orang kampung membaunya buya. Bahkan diimbau orang Pak Oji. Solat 5 waktunya. Mungkin kadang-kadang jadi khatib Jumatnya. Boleh jadi wali negeri pulaunya. Tapi nya dukun, tak boleh kita datang ke mereka meminta. Tak boleh kita kecen, ambo kan minta kepada Allah. Cuma nya perantara, tak bisa model itu. Karena dukun ko bekerja sama jo iblis. Dukun ko bekerja sama jo iblis. Makanya di antara dukun minta Qur'annya, lah dapat Qur'annya, nya pijak-pijak Qur'an di biliknya. Nah, itu cara busuk yang dilakukan dek tukang tenung atau tukang ramal. Awak percaya? Ditanya di mana? Oh Pak Dukun, Pak Oji, Pak Buya, hilang peti ambo 100 juta. Siapa nak mambek kira-kira je? Dan mambek tak jauh rumah dari rumahku je. Lah tertuduh lo di awak orang. Kok pantak lah, kok mantak, kok angku pantak rumahnya jauh batu terlampau benar je. Kok meludah tak sampai je. Pokoknya nak jauh je. Tu dukun tu. Dukun, jangan percaya je dukun. Jangan percaya je dukun. Longang kau dia awak datang ke dukun. Harusnya kok longang kau dia awak cari balik longang. Mungkin langau banyak. Mungkin tak pandai kita masak. Tak lomak masakan awak. Mungkin tak berosiah gitu. Bukan datang ke dukun. Hilang on awak datang ke dukun. Harusnya ke polsek awak datang. Bukan ke dukun awak datang. Nah, kini seketik-seketik dukun mainnya. Walaupun dukun kau rajin salat 5 waktu, jangan percaya. Seketik lah ya. Ini adalah 3 landasan utama di mana iman dibangun di atasnya. Bahkan sesungguhnya agama Islam yang lurus dinamakan agama tauhid karena dasarnya adalah keyakinan bahwa Allah Ta'ala adalah Maha Esa dalam kerajaan dan perbuatannya, Esa pada zatnya, zat Allah cie. Allah kan tak berbilang ya. Kalau orang Kristen kan bingungnya seorang. Keceknya Allah kau 3 dalam 1. Makosinya. Bingungnya tu. Orang Kristen kau bingung seorangnya. Coba tanya orang Kristen. Kok ada kita punya kawan atau diskusi orang Kristen, tanya je mereka, cari satu ayat di dalam Injil mengatakan Isa adalah Tuhan. Nabi Isa mengatakan aku adalah Tuhan. Cari satu ayat di dalam Injil, tidak akan bersobok. Tidak akan bersobok. Dia Maha Esa, nama-namanya dan sifat-sifatnya tidak ada satupun yang menyamai Allah. Jadi tidak ada yang sama dengan Allah. Kalau ada kita baca ayat Allah punya tangan, jangan bayangkan tangan Allah sama dengan tangan awak. Sama jo kaki meja ko meja punya kaki, ndak sama kaki meja jo kaki pak tukang. Nan buat meja kan pak tukang ko. Sama jo kursi ko nan awak duduk di atas gini,
Kursi kau kan punya tangan kau tangan kursi namanya. Apakah sama tangan kursi jo tanganan be kursi? Kan tak sama, tapi sama-sama punya tangan. Jadi tidak boleh kita tolak Allah punya tangan. Itu ada dalam surah Al-Fath. Surah apa? Al-Fath. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah ada di atas tangan mereka. Dia Maha Esa dalam uluhiyah dan ibadah. Tidak ada sesuatu pun yang menandinginya. Berdasarkan hal di atas dapat diketahui bahwa tauhid para nabi dan rasul itu terbagi kepada 3 bagian. Berhenti kita siko. Berarti bukan pokan ya. Bulan yang akan datang kita membahas pembagian tauhid. Ada 3. Berdasarkan buku dan kita pelajari ko. Ya, ko bukunya. Landasan iman di bawah cahaya Al-Quran dan Sunnah, disusun oleh tim ahli yang terdiri dari beberapa ulama. Ahli bahasa, penerjemah ya, Dasman Yahya Ma'adi. Alah kepai kumbuh patang. Iko diterbitkan oleh Kerajaan Arab Saudi, Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf Dakwah dan Bimbingan Islam, Komplek Percetakan Al-Quran Raja Fat, Sekretariat Jenderal Bagian Riset Ilmiah. Jadi kok seandainya nanti dalam buku ko ada kita nanda setuju, jangan tuntui kawak, tuntui ke Kerajaan Arab Saudi. Ko ada nanti, tapi insyaallah nan dalam buku ko lah dipertanggungjawabkan dan bisa dipertanggungjawabkan, bisa didiskusikan karena ditulis oleh para ulama pilihan. Kau saja Pak Ibu, mohon maaf kalau ada yang kurang. Terima kasih perhatiannya. Mudah-mudahan kita bersuah di bulan yang akan datang. Pada bulan yang lalu minta maaf ateh ketidakhadiran awak dikarenakan ketika itu kurang lemak badan. Insyaallah bulan muka kita bersuah di bulan Oktober. Mungkin masuk bulan Rabiul Awal, ya kan? Karena kita kini di bulan Safar. Kau saja subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.